Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita masih diberikan kenikmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga dengan begitu kita pasti bisa mengadakan aktivitas dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam berusaha menjalankan syariahnya serta mendakwakan syiar-syiarnya sampai akhir zaman. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah SWT, pada kajian kita kali ini kita akan membahas sedikit masalah sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Nah, kalau kita berbicara masalah sistem, kita berarti berbicara masalah pandangan hidup ataupun aturan hukum, entah dalam sistem ekonomi konvensional maupun sistem ekonomi Islam. Cuma perbedaannya dalam sistem ekonomi konvensional, dalam hal ini adalah aturan dan pandangan hidupnya adalah menuruti manusia. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, pandangan hidupnya harus berasal dari hukum syariah, yang berasal dari hukum-hukum yang dari zat yang menciptakan manusia. Sementara dalam sistem ekonomi konvensional, ekonomi itu dipandang yang pertama adalah dari kelangkaan barang ataupun jasa. Yang keduanya dari nilai ataupun value. Dan yang ketiganya adalah masalah harga. Dalam barang dan jasa, kebutuhan manusia pada umumnya adalah tidak terbatas. Sementara barang dan jasanya itu sangat terbatas, sehingga mereka berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana mendapatkan barang dan jasa. Yang keduanya masalah pengembangan harta, atau benar ini adalah nilai ataupun value-nya. Nah, dalam pengembangan harta ini mereka juga bagaimana berusaha sebanyak mungkin harta itu dikembangkan supaya dari sedikit menjadi banyak, dan mereka cenderung untuk menimbun harta, tidak peduli bagaimana kebutuhan sesama saudara manusia yang lain ataupun sesama saudaranya sendiri. Dan yang ketiganya masalah harga. Mekanisme berpindahnya antara barang dari manusia yang satu ke manusia yang lain itu mereka dihargai dinilai dengan harga. Ada tingkat harga yang harus disepakati di antara mereka. Tetapi dalam sistem ekonomi konvensional sangat sedikit berbicara masalah pemerataan dan keadilan. Keadilan menurut mereka bisa tercapai apabila semuanya diserahkan ke mekanisme pasar, dan dipandang sejahtera apabila pendapatan mereka selalu naik dan bertumbuh terus. Tidak berbicara masalah bagaimana pemerataan, pendistribusian, dan keadilan. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, semuanya dipandang bahwa manusia adalah saling membutuhkan, saling tolong-menolong. Dalam sistem ekonomi Islam itu dibedakan menjadi ada tiga pilar, yaitu yang pertama kepemilikan, yang kedua pemanfaatan kepemilikan, dan yang ketiga distribusi kekayaan. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah SWT, dalam kepemilikan dalam Islam itu dipandang menjadi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga kepemilikan negara.
Kepemilikan individu contohnya kita bisa mendapatkan dengan cara bekerja, mendapatkan warisan, ataupun perdagangan jual beli yang secara halal. Dan dalam kepemilikan umum itu adalah barang-barang yang disediakan oleh Allah, contohnya misalnya adalah barang tambang, ya, api dan air. Jadi manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam air, api, dan api. Nah, nanti dari situ ada turunan-turunannya sampai banyak. Nah, yang ketiga masalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara bisa didapat dari jizya, fai, usur, dan yang lain. Itu pilar yang pertama dari kepemilikan. Pilar yang kedua adalah pemanfaatan kepemilikan. Pemanfaatan kepemilikan ini bisa ditinjau dari 2 hal. Yang pertama penggunaan kepemilikan, yang keduanya adalah pengembangan kepemilikan. Digunakan untuk apa saja harta yang diberikan oleh Allah. Nah, ingat bahwa manusia itu adalah sebagai khalifah dan sebagai abdillah. Sebagai khalifah, manusia diberikan mandat dan amanah untuk mengelola kekayaan alam salah satunya. Nah, kekayaan alam ini harus dikelola, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran. Dan di situ bisa mendatangkan menjadi milik kita. Misalnya harta kita dari warisan, misalnya kita kembangkan melalui menjadi untuk jual beli. Nah, dari jual beli itulah kita nantinya harta kita menjadi sah, menjadi milik kita. Nah, yang keduanya pengembangan kepemilikan. Nah, pengembangan kepemilikan ini nanti harta kita tidak boleh ditimbun misalnya untuk diri sendiri. Harus bisa misalnya untuk kerjasama, bersirka. Nah, situ nantinya harta kita yang misalnya dulu 100 juta bisa menjadi bertambah menjadi 200 juta misalnya, dan seterusnya dengan cara yang halal, dikembangkan misalnya dengan cara jual beli. Itu pilar yang kedua dalam sistem ekonomi Islam. Pilar yang ketiga adalah distribusi kekayaan. Nah, ada 2 hal, yaitu distribusi ekonomis dan distribusi non-ekonomis. Nah, bagaimana caranya? Misalnya pendistribusian itu yaitu dengan cara misalnya berjual beli, cara ini. Dan nantinya juga ada yang secara ekonomis itu dengan jual beli. Sementara distribusi secara non-ekonomis nanti adalah negara yang mengatur. Misalnya dalam hal tanah kita dibatasi, misalnya selama 3 tahun kita ada batasan. Selama 3 tahun kalau seandainya tidak dikelola, nantinya tanah itu akan disita oleh negara. Nah, dari negara nanti akan diserahkan ataupun dikelolakan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari situ ada distribusi non ekonomis, artinya bisa menjadi perpindahan hak dalam hal ini. Nah, itu dalam sistem ekonomi Islam. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam, bagaimana cara memiliki harta, bagaimana cara mengembangkan, juga bagaimana memilikinya, itu semuanya diatur oleh syariat Islam. Sementara dalam sistem ekonomi konvensional, itu semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, sangat minim perannya negara. Sementara dalam Islam, dalam hal berekonomi, misalnya kegiatan jual beli ataupun pengembangan harta, nanti di situ ada perannya negara, yaitu melalui kodi, yang di sini adalah disebut kodi misbah. Sehingga nanti kodi misbah ini tugasnya bagaimana mengawasi jalannya transaksi, entah itu dalam hal pemilikan harta maupun pengembangan harta. Sehingga terjadi keadilan. Nah, itu perannya negara, sehingga tetap diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi ada pengawasan dari negara, yaitu melalui kodi misbah. Nah, pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah SWT. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional semua dipandang langka. Jadi barang dan jasa itu langka. Nah, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, bagaimana caranya manusia bisa memenuhi itu semua? Adalah misalnya dengan bekerja, tapi mereka tidak
melihat aturan dari Sang Pencipta. Nah, mereka bisa mengembangkan harta yang penting mendatangkan manfaat, keuntungan, mereka jalankan. Tidak berbicara bagaimana harta itu halal atau haram, katakanlah misalnya dalam perjudian ataupun misalnya perdagangan yang itu sebetulnya barang yang haram, tapi ada yang memanfaatkan karena merasa bermanfaat, itu diperjualbelikan. Dan mereka tidak memandang bahwa itu halal atau haram, tidak memandang surga neraka. Sementara dalam sistem ekonomi Islam kita berangkat dari pandangan hidup, yaitu yang semuanya berekonomi harus memandang aturan bahwa itu boleh atau tidak, haram atau halal, karena berasal dari Sang Penciptakan yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan Allah menciptakan kita dengan seperangkat aturan-aturan, yaitu hukum syariah. Nah, salah satunya adalah dalam berekonomi. Ya, itu mungkin sedikit dari pembahasan kita ataupun kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dan Allah tetap melindungi dan menuntut kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fi Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.